Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin, Magister Agama Islam selaku dosen matkul filsafat pendidikan Islam, dan yang tak lupa teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan Islam yang kelima, yaitu tentang teori behavioristik, kognitif, humanistik, dan CTL. CTL itu singkatan dari contextual teaching and learning. Jadi saya di sini seperti biasa sudah berbekal dengan peta imajinasi ala kadarnya. Ya, di sini saya ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama langsung saja behavioristik. Dan saya di sini tidak menuliskan panjang kali lebar pengertian dan tentang behavioristik dengan detail, karena saya hanya menuliskan inti-intinya saja atau kata kuncinya saja. Baik, yang pertama yaitu tentang perilaku, yaitu bagaimana teori ini berfokus kepada perilaku atau tingkah laku siswa dalam kehidupannya atau dalam kegiatan pendidikan. Nah, terus ini di poin yang kedua saya menuliskan memberi pujian atau hadiah, yaitu ketika murid atau peserta didik melakukan sesuatu, kita memberikan pujian. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik memberikan pujian. Semisal peserta didik mengerjakan ulangan dan mendapatkan nilai yang bagus, atau kalau tidak dia mengerjakan tugas dan tugasnya itu dikerjakan dengan baik. Nah, itu kita memberikan pujian. Nah, itu adalah implementasi dari teori behavioristik. Kemudian masuk kepada yang kedua, yaitu kognitif. Apa itu kognitif? Jadi di sini saya menuliskan kognitif itu sebuah pemikiran, yaitu dimana teori ini berfokus kepada pemikiran atau angan-angan siswa, angan-angan peserta didik. Jadi apa yang mereka pikirkan, pola pikirnya itu dari kognitif ini. Kemudian di yang kedua ini saya menuliskan pemahaman ibadah atau tauhid, yaitu gimana maksudnya. Jadi kita itu bagaimana cara kita itu bisa menerapkan teori kognitif itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan saat berlangsungnya pendidikan ini, misalnya seperti di sekolah. Nah, itu kita memberikan pemahaman ibadah, yaitu seperti pelajaran-pelajaran agama seperti fikih, Quran, hadis, dan lain sebagainya. Dan pemahaman tauhid itu juga hampir sama. Jadi kita mengajarkan pembelajaran yang sesuai dengan yang bernilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga yaitu humanistik. Humanistik di sini saya menggambarkan bahwa humanistik itu seperti potensi setiap individu atau setiap siswa, kemudian hubungan personal. Yaitu di mana teori humanistik ini lebih berfokus kepada potensi atau bakat atau sesuatu kelebihan dari setiap individu, dari setiap siswa itu. Jadi kita berfokus kepada setiap potensi yang ada dalam anak tersebut gitu. Kemudian selanjutnya di poin yang kedua saya menuliskan pemahaman peran sebagai hamba, yaitu seperti berdoa dan berzikir. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam teori humanistik itu kita dapat menerapkannya dalam kita tuh mengajarkan kepada murid itu bagaimana sih sebagai hamba yang baik, hamba Allah yang baik, yaitu dengan seperti misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, terus melakukan kebaikan, bersedekah, sholat, puasa, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bersifat tauhid gitu. Atau kalau dalam kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan dan kita terapkan, kita belajarkan kepada siswa, itu kita ajarkan berdoa, kemudian berzikir gitu.
Dan kemudian yang terakhir yaitu CTL tadi ya, atau contextual teaching and learning. Nah, ini itu seperti pengajaran di situasi nyata. Jadi maksudnya itu kita itu memberikan pembelajaran itu melalui melalui situasi-situasi yang nyata atau situasi yang langsung dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi setiap situasi yang dihadapi oleh siswa itu akan dijadikan pembelajaran. Nah, seperti contohnya sholat. Nah, sholat itu kan pasti dilakukan, dan yang terjun itu kan siswa juga pasti akan melakukannya. Ini semua orang, semua umat Islam akan melakukan itulah. Kita memberikan pembelajaran itu lewat situ. Jadi seperti situasinya, contohnya dalam pelajaran fikih kan membahas tentang tata cara bagaimana kita menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya ya. Itu contohnya kita tuh seperti sholat. Nah, sholat itu kan ada tata caranya, ada wudhunya, terus bagaimana kita berpakaian dengan baik, terus harus kita menghindari najis, harus suci atau dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, itu kita terapkan semisal jadi anak-anak sholat itu syaratnya itu seperti ini. Terus kita itu kalau mau sholat tuh harus berpakaian yang sopan. Untuk perempuan itu harus menutup aurat, batas auratnya seperti apa. Jadi itu pembelajaran dari situasi yang nyata yang pernah si murid itu tadi lakukan gitu. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Teori nomor 5 dari filsafat pendidikan Islam, yaitu teori behavior, kognitif, humanistik, dan CTL. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya ditambahi sendiri, kalau ada kelebihannya mohon dikurangi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.